Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah, kita semua bisa berkumpul kembali di malam hari ini untuk mengikuti kajian Madani yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat dari beliaulah yang salah satunya kita akan nantikan di akhir zaman kelak. Dan di sini saya mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran sobat-sobat Risma semuanya di malam hari ini. Semoga dengan kedatangan kita di malam hari ini akan semakin menambah ilmu kita, wawasan kita, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara di malam hari ini, perkenankan terlebih dahulu untuk saya akan memberitahukan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi sobat-sobat Risma yang mungkin sampai sekarang belum mengikuti beberapa media sosial dari kami, yaitu di Risma Surabaya, bisa banget untuk sobat Risma semuanya untuk mengikuti ya, seperti itu. Media sosial dari kami bisa melalui Instagram, Facebook maupun Twitter di @rismasurabaya25. Sobat-sobat Risma semuanya juga bisa untuk mensubscribe YouTube dari kami Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya di Risma Surabaya 25. Nah, harapannya dengan teman-teman bisa mengikuti dan mengikuti media sosial, mengikuti akun YouTube kami, teman-teman semuanya tidak akan ketinggalan informasi-informasi, kajian-kajian atau program yang sudah kami laksanakan seperti itu. Yang kedua, kami dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya juga membuka pintu sedekah yang seluas-luasnya bagi sobat-sobat Risma. Untuk sobat-sobat Risma yang mungkin ingin bersedekah, bisa banget untuk segera menghubungi pihak panitia. Dan untuk pengumuman yang ketiga, kita selalu menghimbau kepada sobat-sobat Risma semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan tidak bergerombol. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan langsung saja saya akan membacakan susunan acara Madani di malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ada pembacaan tilawah, yang ketiga yaitu inti di kajian hari ini, yaitu penjelasan atau pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh gurunda kita, yaitu Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI. Dan untuk sesi yang keempat yaitu akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ada penutup, doa dan penutup. Dan baik, kita buka kajian di malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang insya Allah akan disampaikan atau akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Yafif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan
اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعدنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعدنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Afif sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran di malam hari ini. Semoga Akhi Afif yang membaca dan kita semua yang mendengar akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita ke acara ketiga, yaitu inti di kajian Madani pada malam hari ini, yaitu pemaparan dan penjelasan materi tentang Tolha bin Ubaidillah, pahlawan perang Uhud, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Isa Soleh. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengenal agama Allah,
dan juga mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti ini merupakan perkumpulan yang paling utama, yang paling afdal dibandingkan dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain. Majlis-majlis seperti ini merupakan majlis yang terbaik jika dibandingkan dengan majlis-majlis yang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah tatkala kita diberi hidayah oleh Allah untuk senang menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk senang menghadiri majlis-majlis zikir. Itu satu keutamaan yang besar, satu keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya keutamaan, tapi itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang nilainya melebihi dunia dan seisinya. Ketika seorang hamba dibimbing oleh Allah menuju rumah Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu merupakan pemberian yang luar biasa. Tidak semua manusia, apalagi pemuda dan pemudi, diberi hidayah untuk mau duduk di rumah Allah, untuk mau mempelajari ajaran Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberi keistiqamahan kepada kita semua untuk senantiasa berjalan di jalan Allah dan terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan kemuliaan, itulah jalan kebaikan, dan itulah jalan kita yang menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga teringat ketika melihat antum-antum, semangat antum untuk menyelenggarakan kajian-kajian dan hadir di majlis ini. Saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan di hari kiamat yang mana mereka akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar manusia dalam ketakutan yang luar biasa, dalam kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, Allah beri tempat mereka yang istimewa, yang membuat mereka merasa tenang, bahagia di saat manusia digoncang dengan ketakutan. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda dan termasuk di dalamnya pemudi yang mereka tumbuh, mereka berkembang tetap berada di jalan Allah. Mereka tumbuh dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dan pemudi yang taat kepada Allah, pemuda dan pemudi yang patuh kepada Allah, pemuda dan pemudi yang mencintai agama Allah dan terus menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda yang diberi keistimewaan? Karena masa muda adalah masa bergejolaknya syahwat. Masa kuat-kuatnya syahwat itu di masa muda dan mudi kita. Pemuda dan pemudi yang istimewa, yang luar biasa, itu pemuda dan pemudi yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, yang mampu berjihad mengalahkan syahwat buruknya, yang mampu berjihad mengalahkan syahwat bermain-main, berlena-lena, beristirahat. Dia kalahkan itu untuk tetap berjalan di jalan Allah, di jalan yang dicintai oleh Allah, yaitu jalan ketaatan, jalan ilmu dan jalan dakwah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqamahan kepada kita. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
Banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kita semua ini tidak bisa merasa aman. Perjalanan hidup ini merupakan perjalanan yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian, dan tidak ada kekuatan kecuali jika Allah menolong, membantu dan memberikan kekuatan kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh pengukir sejarah. Tokoh-tokoh yang mana mereka telah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam punya panutan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hidup mereka dipersembahkan untuk Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah panutan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tokoh terbaik, termulia adalah mereka-mereka yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka-mereka disebut dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Itulah manusia-manusia terbaik, tokoh-tokoh terbaik, yang terpaling baik di dalam perjalanan sejarah umat Islam adalah mereka-mereka yang berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Dan malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang salah satu dari mereka, yaitu Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Talha ibn Ubaidillah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang ketika masih hidup sudah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang ketika masih hidup sudah diberi gelar dengan asyahid. Masih hidup beliau, tapi Nabi SAW mengatakan asyahid. Talha. Dan beliau salah satu sahabat al-mubasysyirin bil jannah, al-ashra min al-ashra al-mubasysyirin bil jannah. Salah satu sahabat atau salah satu dari 10 sahabat yang pernah Nabi sampaikan nama-nama mereka dalam satu waktu, bahwa mereka adalah calon-calon penghuni syurga. Talha ibn Ubaidillah. Dan sahabat ini, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, sahabat yang kaya raya, ya. 10 sahabat yang masuk surga itu sebagian besar sahabat yang kaya raya, termasuk Talha bin Ubaidillah. Ada siapa yang kaya-kaya itu? Siapa? Ini karena pakai masker jadi tidak kedengaran ya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kekayaannya luar biasa. Kalau bahasa kita itu tajirnya tajir melintir, ya. Sugih, kaya raya. Dan mereka semua ketika hidup sudah diberi penghargaan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia-manusia yang pasti akan masuk surga. Dan kita wajib mengimani siapa yang sudah ditunjuk oleh Nabi, siapa yang sudah dipastikan oleh Nabi bahwa dia termasuk ahli jannah, maka kita wajib mengimani mereka adalah orang-orang yang pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Talha ini min aghniya, orang yang kaya raya, Pak. Beliau seorang pedagang, pebisnis
yang sukses. Namun ma'asyiral muslimin, kekayaan beliau tidak membuat beliau menjadi orang-orang yang hubbud dunya, tidak menjadikan beliau sebagai orang-orang yang cinta dunia, orang yang tamak dengan dunia. Kekayaan beliau tidak menjadikan beliau menjadi orang-orang yang pengecut, penakut. Kekayaan beliau tidak menjadikan beliau sebagai orang-orang yang kemudian khawatir kehilangan harta bendanya di jalan Allah. Talha bin Ubaidillah kaya raya, namun dia jadikan kekayaannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Talha bin Ubaidillah bukan hanya hartanya yang dia persembahkan untuk Allah, semua yang dia miliki dia persembahkan untuk Allah. Betul-betul diimplementasikan firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kalau mau melihat praktek dari ayat ini, lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang betul-betul menjalankan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu tabaraka wa taala an, beliau memiliki nama panggilan atau yang diistilahkan dengan kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Nama panggilan beliau adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad. Dan kunyah ini, ikhwani wa akhwati fillah, merupakan tradisi yang baik. Memang tradisi ini sudah ada di bangsa Arab. Di dalam Islam tetap dijaga tradisi ini, yakni seseorang memiliki nama asli dan nama panggilan. Dan biasanya nama panggilannya dinisbahkan kepada anaknya, biasanya, walaupun tidak semua. Kalau laki-laki biasanya dimulai dengan apa? Abun, Abu Fulan. Abu Muhammad berarti dia ayahnya Muhammad ya. Yang belum nikah belum punya ya. Tapi apakah yang belum nikah tidak boleh memiliki nama kunyah? Boleh, silakan. Antum mau dipanggil Abu Abdullah, silakan, walaupun tidak punya anak yang namanya Abdullah. Dan nama panggilan Islami seperti ini lebih baik daripada nama panggilan yang tidak Islami. Ada enggak orang yang nama aslinya Islami, nama panggilannya enggak Islami? Ada apa enggak? Banyak. Namanya siapa? Abdullah. Nama panggilannya siapa? Jack. Nama panggilannya John. Padahal nama aslinya siapa? Abdullah. Demikian pula yang wanita. Namanya sudah baik-baik, namanya Aisyah. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mirip-mirip bintang film. Mirip-mirip artis. Dan bangga dengan itu. Di dalam Islam, nama panggilan itu biasa dinisbahkan kepada anak. Dan nama panggilan, kunyah ini, nama yang memang disebut ketika ingin menghormati seseorang. Ketika saya berbicara dengan seseorang ingin menghormati beliau, saya memanggil nama kunyahnya, ya Aba Muhammad, ya Aba Fulan, ya Ummu Fulan, ya Ummu Abdullah, ya Ummu Fatimah. Itu namanya kunyah. Bahkan beberapa sahabat Nabi, nama panggilannya lebih populer dibandingkan nama aslinya. Nama panggilannya lebih populer dibandingkan nama aslinya. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Ini saya tanya ini. Siapa nama asli Abu Hurairah? Lupa.
karena terlalu lama di rumah ya, musim pandemi ini, banyak yang lupa. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nama asli apa nama panggilan? Panggilan. Namanya siapa? Iya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya. Tanya Mbah Google dulu ya. Ya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah, sebagian sahabat justru nama panggilannya lebih dikenal. Kita kembali kepada Talha bin Ubaidillah. Beliau nama panggilannya Abu Muhammad. Ya. Antum kalau membaca biografinya mulai dari sahabat Nabi sampai kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama-ulama kita, imam-imam madhab, selalu ada itu. Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Fulan Abu Fulan, ya, itu disebut kunya. Silakan Anda memiliki kunya, silakan ditambahkan Abu Fulan, silakan ya. Tapi tidak semua yang namanya dimulai dengan Abu itu kemudian menjadi orang baik. Hati-hati. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Fulan yang terkenal ya, tapi terkenal jauhnya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad itu nama panggilan dari Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, beliau awalnya bukan orang yang percaya dengan Rasulullah SAW atau bukan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memeluk agama Allah? Bagaimana beliau mengenal Islam? Wa fi ihda asfarihi, dalam salah satu perjalanan bisnisnya, karena beliau seorang businessman, beliau seorang pebisnis, mondar-mandir Mekah, Syam. Syam itu mana sekarang? Termasuk bagian Syam, Syria, Damaskus. Ya. Talha bin Ubaidillah itu ketika berangkat ke negeri Syam untuk berdagang, beliau hadir di salah satu pasar yang disebut Pasar Busra. Ketika berada di pasar itu, ada seorang pendeta rahib yang bertanya, "Salu ahla hadzal mausim, afihim ahadun min ahli haram?" Kata pendeta ini di pasar tersebut, "Coba, apakah di antara kalian orang-orang yang datang di pasar ini ada yang berasal dari haram?" Yakni haram itu mana? Mekah. Qala Talha ana. Kata Talha bin Ubaidillah, saya. Ini kisah keislaman beliau. Saya. Faqala hal dhahara Ahmad ba'd. Kata pendeta ini, apakah orang yang bernama Ahmad sudah muncul? Siapa yang dimaksud Ahmad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nama beliau Ahmad, dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat apa? Ada enggak Allah memanggil atau menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an dengan Ahmad? Ada apa enggak? PR buat antum. Ya. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran selalu diberitakan tentang akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad. Maka rahib ini, pendeta ini tahu dia. Makanya dia tanya, hal dhahara Ahmad, apakah Ahmad sudah muncul? Kata Talha bin Ubaidillah, man Ahmad? Siapa Ahmad itu? Kata si pendeta, Ibnu Abdullah Ibn Abdul Muttalib, hadha syahruhu alladhi yakhruju fih, wa huwa akhirul anbiya makhrajuhu minal haram.
Si pendeta ini jelas dia menyampaikan, Ahmad yang saya maksud anaknya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dia keluar dari negeri haram. Dari mana pendeta ditahu? Dari kitab sucinya. Mereka semua tahu. Maka di dalam Al-Quran Allah menyatakan ketika mengingkari dan mengecam orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasul, Allah mengatakan mereka itu sebenarnya mengenal Rasulullah lebih kenal dibandingkan dengan anak-anak mereka sendiri. Karena sangat jelas di dalam kitab-kitab suci mereka tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemudian Yahudi tidak mau beriman. Yahudi tidak mau mengimani. Kenapa? 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 Ada yang tahu silakan mengangkat jarinya. Kenapa orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad dan mereka menyaksikan Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang kemudian ketika melihat Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Kenapa? Iya, sudah ada, tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasud, Pak. Karena dengki, karena iri. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir bukan dari kelompok mereka, bukan dari kalangan Yahudi, kenapa dari bangsa Arab? Dan ini pelajaran buat kita bahwa orang yang menolak kebenaran bukan berarti dia tidak tahu kebenaran. Banyak orang yang menolak kebenaran tapi faktor penolakannya karena hasad, karena dengki, karena dia bukan dari kelompok kita, bukan dari kelompok saya, bukan dari keturunan saya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hasadan min indi anfusihim. Orang Yahudi itu mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika melihat ternyata Nabi Muhammad berasal dari negeri Arab, bukan dari bangsa Yahudi, mereka pun marah. Mereka menolak kebenaran Rasulullah padahal mereka tahu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 146. Kemudian Allah jelaskan kenapa mereka menolak di Al-Baqarah ayat 109, hasadan min indi anfusihim. Kembali kepada rahib tadi. Jadi pendeta ini tahu dari kitab sucinya. Maka disampaikan, sudah muncul enggak Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Maka ketika Talha mendengar nama ini dan ditanya oleh pendeta ini, bahkan pendeta ini mengatakan, fa iyyaka an tusbaq ilaih. Hei kamu, jangan sampai ada orang mendahuluimu untuk beriman kepada orang ini. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada orang mendahuluimu. Maka Talha, beliau mengatakan, fawaqa'a fi qalbi maqal. Perkataan pendeta ini menancap di dalam hati saya. Terus dia teringat-ingat, Ahmad bin Abdullah akan muncul dan jangan sampai ada orang mendahului. Sampai akhirnya ketika dia pulang ke Mekah, kemudian dia bertanya pada masyarakat Mekah, ya karena dulu itu orang safar, apalagi Mekah Syam, itu tidak seperti sekarang naik pesawat berapa jam. Ya, dulu bisa berhari-hari sampai berbulan-bulan. Pergi pulang mungkin banyak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia pulang, dia bertanya kepada penduduk Mekah, apakah ada peristiwa apa? Karena dia mendengar di Syam bahwa di Mekah akan muncul seorang nabi. Hal kana min hadath? Qalu na'am, Muhammad bin Abdullah al-Amin tanabba.
Kata orang-orang, ini ada orang yang namanya Muhammad, ngaku-ngaku nabi. Dan dia diikuti oleh Abu Bakar, Abi Qahafah. Ibnu Abi Qahafah. Ibnu Abi Qahafah siapa? Abu Bakar. Ini ada Muhammad ngaku nabi diikuti oleh Abu Bakar. Artinya diikuti, diamini, diimani. Maka Talha pun mendatangi Abu Bakar. Fakharajtu hatta dakhaltu ala Abi Bakar faqultu atab'ath hadha ar-rajul ittaba'ta hadha ar-rajul ya Abu Bakar, apakah kamu ikut orang ini? Kata Abu Bakar, "Na'am." Iya, saya mengikuti orang ini. Bahkan Abu Bakar memerintahkan, menganjurkan Talha untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Talha kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum bertemu dengan Rasulullah, Talha sudah menyatakan, "Loh, kalau Abu Bakar ngikut orang ini dan kita kenal Muhammad ini Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah dusta. Abu Bakar pun demikian. Masa dua-duanya bersekongkol dalam kebatilan?" Kata Abu Talha. Tidak mungkin dua orang ini mengimani satu hal yang salah. Karena sudah jelas Abu Bakar dan Muhammad, ya, sebelum beliau diutus, dikenal dengan nama Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka Abu Talha berpikir, gak mungkin dua orang ini bersatu dalam satu keyakinan yang salah. Dia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat Muhammadan Rasulullah. Semenjak itu Talha menjadi pribadi yang selalu berupaya untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ikhwani wa akhwati fillah, Talha ini sekali lagi bukan orang tidak punya uang, orang yang bergelimang harta seperti Uthman, seperti Abu Bakar. Namun sekali lagi kekayaan beliau tidak membuat beliau kemudian menjadi orang-orang yang lupa dengan akhirat, apalagi lupa dengan perjuangan. Sejak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi prajurit. Beliau mengikuti beberapa peperangan. Perang Badar beliau tidak ikut karena diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memata-matai kafilah dagang kaum Quraisy. Kemudian perang selanjutnya, perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud di mana umat Islam mendapatkan pelajaran yang berharga, bahwa ketidakpatuhan kepada Rasulullah SAW dapat menyebabkan kekalahan kepada umat Islam. Di perang Uhud, pertama kali umat Islam memimpin peperangan. Mereka mampu menguasai keadaan, mampu menguasai medan perang, sampai kemudian ketika terlihat orang-orang musyrik mengalami kekalahan, pasukan pemanah yang pada awalnya diinstruksikan oleh Rasulullah SAW untuk tidak turun dari gunung, apapun yang terjadi sebelum ada perintah dari Nabi jangan turun. Namun mereka lupa dengan perintah Rasulullah SAW. Mereka merasa kemenangan sudah ada di depan mata, ada ghanimah, ada harta rampasan perang. Mereka melihat orang-orang musyrik sudah lari kocar-kacir. Mereka lupa dengan perintah Rasulullah SAW. Mereka turun, yang kemudian ini menjadi kesempatan bagi siapa? Panglima perang terhebat sepanjang sejarah. Siapa beliau? Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih berada di pihak orang-orang musyrik. Khalid bin Walid dengan kecerdasannya, dia kemudian mengambil strategi dan kemudian membuat strategi yang memukul dan memporak-porandakan pasukan kaum muslimin.
Nabi Muhammad SAW menjadi sasaran orang-orang musyrik. Yang diincar oleh orang-orang musyrik siapa? Sayyiduna Muhammad SAW. Dan di perang Uhud beliau terluka, berdarah pipi beliau, tertancap anak panah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau pakai baju besi, Pak. Nabi itu kalau perang pakai baju besi, ya. Bukan kemudian Nabi tidak ikhtiar keluar dengan tangan kosong, kita pasti dibantu oleh Allah. Lah. Nabi SAW itu mau perang menggunakan perlengkapan perang, berdoa kepada Allah, menyusun strategi. Kita kerja enggak, strategi enggak, pengen menang. Ya. Terus berlandaskan karena saya orang-orang soleh, semuanya akan diberi oleh Allah. Lah ya akhi. Kita belajar sejarah juga belajar bagaimana Islam itu memperoleh kemenangan dengan apa? Dengan keimanan, dengan akidah. Naam, itu faktor utama, tapi bukan itu satu-satunya. Nabi itu menggunakan pakaian perang. Di perang Uhud beliau terluka. Beberapa sahabat sudah kehilangan arah. Bahkan diteriakkan bahwa Muhammad SAW telah terbunuh. Dan itu menjatuhkan psikologis para sahabat Nabi. Namun ada beberapa orang sahabat yang kemudian mereka tidak memikirkan diri mereka, tapi mereka memikirkan diri Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah? Jangan sampai Rasulullah terluka, apalagi terbunuh. Di antaranya Talha bin Ubaidillah. Beliau mencari di mana Rasulullah. Maka beliau pun mencari dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau pun berada di sisi Rasulullah. Beliau menjadikan tubuhnya tameng untuk melindungi Sayyidina Muhammad SAW. Dan itulah cinta ya ma'asyiral muslimin. Cinta Nabi yang hakiki yaitu. Cinta Nabi yang hakiki yaitulah contohnya. Bukan hanya duduk antum makan roti, makan nasi, kebuli pulang lalu mengatakan diri cinta kepada Rasulullah. Setelah itu tidak mengikuti sunnahnya Nabi, meninggalkan sunnahnya Nabi, tidak peduli dengan ajaran Nabi, bahkan ajaran Nabi dirusak, kita diam, lalu mengaku cinta Rasulullah SAW. Cinta Nabi itu perbuatan. Talha bin Ubaidillah, pada saat itu ada Abu Dujana, ada beberapa sahabat yang mereka kemudian menjadikan diri mereka tameng untuk melindungi Sayyidina Muhammad SAW. Termasuk Abu Talha. Dan pada saat itu orang yang kaya raya, yang hidupnya bergelimang harta, dia datang di medan jihad, dan pada perang Uhud terkena tebasan sehingga jari jemarinya putus. Abu Talha bin Ubaidillah, bukan Abu Talha bin Ubaidillah. Jari jemarinya putus. Ya Allah. Kita enggak sampai, insya Allah enggak sampai ya ada yang putus ya. Kita ini alhamdulillah berislam, berdakwah insya Allah aman. Paling hanya dikatain apa? Sok suci, sok baik. Itu kadang-kadang sudah melempem. Belum sampai ada pedang yang diarahkan ke kita, alhamdulillah. Dan insya Allah tidak sampai seperti itu, Pak. Karena gak kuat kita kalau kita ini dihadapkan dengan ujian seperti para sahabat Rasulullah SAW. Oh, berat kita ini. Jangankan menghadapi musuh-musuh di zaman Nabi, antum berada di Palestina saja mungkin bisa stres itu. Bagi rakyat Palestina biasa, bagi kita ke sana mungkin pulang sudah linglung. Tahu linglung ya? Apa linglung itu? Stres, hilang akal. Yakni ujian, Pak. Oleh karena itu saya sering tertawalah kalau ada orang yang mengatakan enak yo hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi. Ya. Pernah enggak dengar kata-kata itu? Enak yo hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi. Kita ini kalau hidup di zamannya Nabi belum tentu ikut Nabi, Pak. Bisa jadi kita ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Berat bersama Nabi itu, perjuangan bersama Nabi, ya Allah. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah. Talha bin Ubaidillah, dia maju sampai jari jemarinya itu terputus kena sabetan pedang.
Ya Allah. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Talha. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. At-Taubah 23. Minal mu'minin, di antara orang-orang beriman, rijal. Rijal itu kesatria. Kalau Al-Quran ingin memuji laki-laki yang berani, yang orientasinya bukan hanya memuaskan syahwatnya, itu disebut rijal. Rijalun sadaku, laki-laki yang jujur. Ma'ahadullah alaih, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka jujur dalam keimanan mereka. Mereka jujur dalam ikrar mereka untuk membela agama Allah. Tidak berbohong mereka. Kejujuran adalah keselarasan antara lisan, ucapan, hati dan perbuatan. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada orang-orang yang sudah mendahului, di antara mereka ada orang-orang yang masih menunggu apa yang mereka janjikan kepada Allah dan Allah janjikan kepada mereka. Wa ma baddalu tabdila. Lalu ketika Nabi membaca ayat ini, Nabi SAW bersabda, Talha mimman qadha nahbahu. Talha mimman qadha nahbahu. Ini pujian Rasulullah SAW. Dan Talha pun ma'asyiral muslimin, beliau terus berjuang bersama Rasulullah. Dan beliau tidak hanya berjuang dengan nyawanya, dan itu yang termahal. Beliau juga berjuang dengan hartanya. Talha sama dengan Uthman bin Affan. Jadi miliarder yang hartanya dihabiskan untuk dakwah. Makanya antum-antum silahkan bercita-cita jadi orang kaya. Kalau bisa menjadi terkaya se-Indonesia, sedunia. Kita ini harus menguasai ekonomi. Tapi kalau minta kekayaan, jangan kekayaan saja, Pak. Allahumma rzuqna, ya Allah beri kami rizki yang halal, yang banyak ya Allah, titik, jangan. Tapi tambahkan ya Allah berkahi harta kami. Ya Allah jadikan kami orang-orang kaya seperti Abu Bakar dan Uthman. Kalau antum meminta kekayaan, titik, tanpa barokah, akhirnya seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, kaya, sombong, arogan, menindas manusia. Talha bin Ubaidillah, beliau kaya raya dan sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan sehingga Nabi SAW beliau memanggil beliau dengan Talha al-Khair. Talha al-Fayyad wa Talhatul Khair wa Talhatul Jud. Itu panggilan-panggilan yang menunjukkan kedermawanan Talha. Dan luar biasa ma'asyiral muslimin, ini juga menjadi hal yang perlu kita teladani, Pak. Kita ini usahakan maksimalkan potensi diri kita untuk betul-betul memberikan kontribusi sehingga kita ketika nama kita disebut itu ada gelar-gelar kebaikan atau ada yang diingat dari kebaikan-kebaikan kita. Oh fulana, Masya Allah yang murah senyum. Oh fulana, Masya Allah yang selalu membantu. Oh fulan, Masya Allah yang rajin ke masjid. Ya. Jangan sampai justru gelar-gelar yang gak baik. Oh fulana yang cerewet itu. Oh fulana yang banyak tingkah itu. Na'udzubillah. Talha bin Ubaidillah dikenal dengan apa? Al-Jud wal-Fayyad. Kenapa? Karena kedermawanannya. Ada mawakif yang menunjukkan kedermawanan beliau. Di antaranya beliau pernah membeli sumur. Beliau beli untuk
dijadikan sebagai air minum bagi kaum muslimin. Kemudian beliau menginfakkan hartanya ketika perang Tabuk. Beliau pernah menjual tanahnya dengan 700.000, dapat uang banyak dia. Malam itu tidak bisa tidur, berpikir bagaimana uang ini habis untuk membantu saudara-saudaranya, dan dihabiskan untuk membantu saudara-saudaranya. Jadi subhanallah, memegang harta kemudian dilepas, memegang, tidak pernah habis hartanya, Bu. Ini sebagai bukti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Abdurrahman bin Auf pun demikian, Uthman bin Affan pun demikian, Abu Bakar pun demikian. Abu Bakar itu pernah jihad, dia sedekahkan berapa hartanya? Berapa persen? 100%. Tapi tidak pernah kelaparan. Disedekahkan 100%. Saya terus terang belum sampai, Pak. 100%. Kita 25% karena gemeter tangan kita. 100%. Sampai Umar bin Khattab ketika datang dengan membawa hartanya 50%. Umar kaget melihat Abu Bakar, waduh, orang ini gak bisa diungguli nih. Karena Umar dan Abu Bakar itu selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik. Talha pun demikian. Banyak sekali, Masya Allah, yakni harta yang dia sumbangkan untuk Islam, untuk kaum muslimin. Dan harta yang sesungguhnya milik kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jihadnya, jihad dengan hartanya, jihad dengan potensi yang dia miliki, ya, jasmaninya, kekuatannya, kesehatannya. Sampai akhirnya ma'asyiral muslimin, Talha ibn Ubaidillah, beliau terbunuh pada peristiwa di mana terjadi perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peristiwa perselisihan antara mereka-mereka yang menuntut pembalasan terhadap pembunuhan Uthman bin Affan dengan mereka-mereka yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Ijtihad. Terjadi perbedaan ijtihad, kemudian terjadilah konflik. Talha ibn Ubaidillah kemudian dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib, disampaikan nasihat kepadanya. Akhirnya Talha pun pulang, menarik diri dari konflik tersebut. Namun ketika dia menarik diri, dia dibunuh oleh Marwan. Dan beliau wafat. Beliau wafat dalam keadaan kesaksian kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ketika terbunuh, dan ini menjadi tragedi yang membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala betul-betul sedih karena terbunuhnya Talha ibn Ubaidillah. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, pelajaran yang bisa kita ambil dari Talha ibn Ubaidillah, dan ini hampir sama kalau kita bicara tentang sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama apa? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari mereka? Semangat jihad mereka. Semangat jihad yang muncul dari rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama Allah. Cinta itu selalu menghadirkan pengorbanan. Tidak ada cinta kalau tidak ada pengorbanan. Orang yang cinta kepada agama ini kemudian dia tidak mau berkorban apa-apa, bohong. Bohong. Cinta selalu menghadirkan apa? Pengorbanan. Orang cinta Allah dia akan berkorban demi mendapatkan ridhonya Allah. Orang cinta Rasul dia akan berkorban demi tegaknya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Orang cinta Islam, dia akan terus berkorban demi tegaknya Islam. Itu yang menjadi ciri khasnya para sahabat Rasulullah SAW. Menjadi ciri khasnya mereka. Tidak semua sahabat ulama, tapi semua sahabat pejuang. Tidak semuanya ulama, tapi semuanya pejuang. Namun ma'asyiral muslimin, saya ingatkan, ketika kita berbicara tentang jihad, ketika kita berbicara tentang perjuangan, ingat, jihad dan perjuangan itu ada ilmunya, ada aturannya. Jangan sampai salah tempat dalam berjihad di jalan Allah. Di Indonesia tidak ada jihad dengan senjata, nggak ada. Maka jihad kita adalah jihad dengan dakwah. Berjuanglah di jalan Allah. Ajaklah saudara-saudara kita untuk menikmati Islam. Sebagaimana para sahabat berjuang dengan harta nyawa mereka. Kita belum sampai nyawa. Di Indonesia tidak ada perang fisik, nggak ada. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita terlibat dalam aksi-aksi di mana kita kemudian menceburkan diri untuk melakukan aksi-aksi bunuh diri. Lah, itu bukan jihad. Seluruh ulama sepakat. Seluruh ulama sepakat. Jihad itu ada ilmunya, ada patokannya. Ya, saya sampaikan ini biar kita tidak karena belajar tentang perjuangan sahabat semangatnya tinggi, akhirnya mudah diarahkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Jihad kita harus diarahkan ke hal-hal yang memang itu jihad yang sesuai dengan tempat di mana kita berada. Dan jihad yang pertama kali yang harus kita selesaikan apa? Jihad melawan hawa nafsu kita. Jangan teriak-teriak jihad melawan ini, jihad melawan itu, subuhnya nggak bangun. Berbicara tentang Yahudi, berbicara tentang kita dijajah, kita di ini, bahkan teriak-teriak jihad, kajian gak pernah datang, gak pernah belajar ilmu. Ini harus kita waspadai. Ya, semangat-semangat itu terkadang dipermainkan oleh syaitan. Maka keteladanan mereka yang bisa kita teladani, berjuang di jalan Allah. Dan inilah hidup. Hidup kalau tidak digunakan untuk berjuang, ya akhi, eman. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Jangan menggunakan prinsip hidup sekali, muda, masa muda, foya-foya, tua, apa istilahnya ya, mereka ingin mengajarkan gaya hidup yang menyimpang. Justru hidup hanya sekali, ini kita gunakan demi Allah. Tidak ada jalan yang lebih nikmat daripada jalan mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah. Apa jalan mereka? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan mereka adalah jalan iman, jalan dakwah. Dan itulah cara memanfaatkan usia. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah, antum-antum yang kemudian tergerak hatinya untuk memperjuangkan agama Allah, tergerak hatinya untuk menyelamatkan manusia dari kejahiliaan, menyelamatkan manusia dari kebobrokan moral. Bersyukurlah kepada Allah karena kita sekarang berjalan di jalannya para sahabat Rasulullah SAW, berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, berjuang di jalan Allah. Kemudian di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari Talhah dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan ini hampir sama sifat-sifat mereka, kedermawanan mereka. Kedermawanan mereka. Mereka bukan orang-orang yang kemudian menggenggam hartanya. Jika mereka tahu ini di jalan Allah, mereka infakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari Talhah, usaha, ikhtiar dalam mencapai apa yang diinginkan. Beliau berbisnis, beliau bekerja, namun semua itu beliau jalankan dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita membaca sejarah-sejarah sahabat, tokoh-tokoh Islam, itu ada yang panglima perang, yang ahli strategi perang, dan bagaimana kemudian mereka betul-betul
mengoptimalkan pikiran-pikiran mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Ini menunjukkan apa? Segala sesuatu itu butuh strategi, ikhtiar. Jadi bukan hanya sekedar kesalehan kita, atau bukan hanya sekedar kita menjadi orang baik kemudian selesai semua. Lah, semuanya harus perlu ikhtiar, perlu usaha. Ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ya. Sudah 8:30 kurang 5 ya itu ya. Saya kira cukup. Silahkan dibaca lebih dalam lagi tokoh-tokoh Islam. Dan ikhwani fillah, saya mau tanya, ya ini tolong dijawab, kasih mic-nya ya. Ini tapi ini bukan kuis ya, ini pertanyaan biasa. Apa sih urgensinya kita belajar tokoh-tokoh Islam ini? Urgensinya apa? Tafadhal. Ya. Sebagai suri tauladan atau contoh bagi kita kaum muda, sebagai apa itu? Sirah ini kita mencontoh dari sirah-sirah para sahabat dari Agar segi bisa perjuangan, mencontoh mereka. Nah. perjuangan, ketekunan, ketaatan, dan juga rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, agar bisa meneladani mereka dalam ketekunan, ketaatan, ya, ibadah. Nah, ada lagi? Nah, sahih. Ada yang lain? Permisi Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar kita bisa tahu sejarahnya dan menguatkan jiwa kita. Iya, agar tahu sejarahnya buat apa antum tahu itu? Agar kita bisa belajar sejarah dan menerapkan dalam. Nah, berarti menjadi untuk meneladani mereka. Iya Ustaz. Iya. Nah, Mungkin cukup Ustaz. ada yang lain? Nah, betul. Syukron. Ada yang lain? Dari akhwatnya? Dari ikhwannya? Nah, fadhal. Ini kita bicara banyak tapi gak tahu urgensinya. Urgensinya kita mempelajari para sahabat-sahabat terdahulu, yaitu kita supaya kita itu mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang dimana yang menekankan ikra, bacalah. Jadi menyuruh membaca. Dengan membaca kita akan mengetahui sejarah-sejarah Islam terdahulu biar tidak salah kaprah, tidak menunjukkan persepsi yang negatif kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kemudian juga mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baik sahabat-sahabat Nabi. Kemudian juga mempraktekkan cara beramal dan lain sebagainya yang bersifat meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. menjadi motivasi kita, menjadi contoh agar kita bisa mencontoh orang-orang yang terbaik. Dan dengan belajar ini kita termotivasi. Nah, ada lagi? Baik, dari teman-teman Ahwat ada? Yang belum kalau Yang ada. belum dulu, Mas Oh, Halim. Yang akhwatnya Ahwat, ada, iya. ya. Nah, fadhal. Sebentar.
apa urgensinya kita mempelajari tokoh-tokoh Islam, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca buku ya tentang kisah Nabi dari Sebentar. Ini sudah belum sesi tanya jawab. Belum. Ini masih Ini sesi pertanyaan dari saya. iya, yang tentang argansi tadi Ustaz. Kenapa? Yang tentang pertanyaan seperti teman-teman Ikhwan tadi. Apa urgensinya kita Urgensi. belajar sirah ini, apa urgensinya? Saya tanya dulu. Kalau bagi saya ya, urgensinya belajar tentang Nabi itu bukan hanya sekedar kita untuk meniru segala sesuatu yang dilakukan Nabi secara fi'liyah gitu ya, secara amaliyah gitu ya, tapi beliau tidak suka berperang, itu harus kita amalkan juga gitu, karena yang saya tahu selama Nabi beliau masih hidup itu 27 peperangan tidak satu pun diinisiasi oleh umat muslim. Jadi bagi saya itu adalah urgensi di mana Nabi itu mengajarkan kita untuk cinta damai dan mengutamakan diplomasi. Sedangkan sekarang yang kita lihat kadang kita sesama umat muslim hanya karena mungkin beda aliran gitu, jadi ribut, jadi jadi ya intinya cinta damai itu yang harus, semangat Nabi cinta damai itu yang harus diamalkan gitu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ada satu hal, ada yang mau jawab? Sudah. Ada satu hal, ikhwani fillah. Oke, nanti biar selanjutnya pertanyaan dari antum. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Kita ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Siapa yang pasti masuk surga itu? Para nabi, para rasul. Dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang sudah ditentukan nama-nama mereka. Dan juga yang belum ditentukan nama-nama mereka. Dan kita tidak mungkin bisa mencintai mereka kalau kita tidak mengenal mereka. Bagaimana saya mencintai sosok seperti Talha kalau saya tidak pernah membaca sejarah tentang Talha? Selain tadi, ya, untuk memotivasi kita, untuk mengarahkan hidup kita untuk seperti mereka, walaupun tidak persis ya, karena persis dengan sahabat itu ya Allah berat ya, apalagi persis dengan Abu Bakar, la haula wala quwata, itu sangat-sangat berat. Tapi minimal kita berada di belakang mereka ya, berada di jalur mereka, apa sih yang mereka lakukan, dan mereka adalah sosok yang betul-betul menjadi bukti, atau sosok yang betul-betul cintanya kepada Nabi itu cinta yang benar. Jadi salah satunya agar kita bisa mencintai mereka, sehingga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, juga bisa dikumpulkan bersama dengan mereka. Maka hati-hati ikhwani wa akhwati fillah memilih idola. Hati-hati ya. Harus dirubah itu. Kalau idola kita selama ini bukan orang-orang yang menuju surga, ya kita harus buang ya. Harus jauhi idola-idola seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, itulah materi dari Ustadz Isa Saleh, dan selanjutnya langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk Ikhwan 1 dan untuk teman-teman Akhwat 1. Untuk teman-teman Akhwat, jika ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui tulisan ya. Insya Allah nanti diberikan sebuah kertas oleh teman-teman panitia bagian Akhwat. Dan untuk teman-teman Ikhwan, jika ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangan saja dan bisa langsung bertanya seperti itu. Tafadhol, mungkin dari teman-teman Ikhwan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya?
Saya persilakan. Belum ada? Kalau belum ada, ini kita dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya juga sudah menyiapkan sebuah kuis ya, seperti itu. Dan insya Allah kuis ini akan ada door prize yang sudah kami siapkan untuk sobat-sobat Risma. Insya Allah door prize ini sehat dan kransi seperti itu. Jadi sobat-sobat Risma, nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz Isa Saleh tentang mungkin materi di kajian kita malam hari ini, dan teman-teman yang sudah tahu jawabannya bisa langsung menjawab seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman Ikhwan dan teman-teman Akhwat kuisnya. Baik, saya persilakan terlebih dahulu untuk tanya jawab. Mungkin dari teman-teman Ikhwan ada yang sudah mempunyai pertanyaan? Atau teman-teman Akhwat ada? Tadi pertanyaan itu? Iya. Pertanyaan diajukan tadi. Belum ya? Oh, belum. Baik, mungkin langsung saja Ustadz. Ustadz bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk kuis kita di malam hari ini, Ustadz. Nah, Untuk teman-teman Ikhwan terlebih dahulu, Ustadz. 2 pertanyaan ya. Oke, 2 pertanyaan. Oke. Ini memang belum tersebut tadi di dalam kajian saya. Ya. Tapi kalau antum bisa menjawab, ya satu hal yang baik itu. Tadi saya menyebut Talha ini salah satu sahabat Nabi atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya ada Talha. Coba sebutkan 5 sahabat yang lain. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah. Muawiyahnya belum. Oke. Yang 10. Kurang 1. Kurang 1. Selain Abdurrahman bin Auf. Naam, Abdurrahman bin Auf. Betul. Benar, Ustadz? Benar. Alhamdulillah. Oke. Masya Allah, hadiahnya umroh ini. Insya Allah, Ustadz. Baik. Iya. Satu lagi, Ustadz, untuk teman-teman Akhwat. Nah, untuk satu teman-teman pertanyaan. akhwat. Oke. Siapa nama panggilan Abu Talha? Siapa nama panggilan Talha ibn Ubaidillah? Naam. Baik. Siapa nama panggilannya, dan di dalam istilah Arab nama panggilan itu apa? Apa istilahnya? Kunyahnya Ah, Abu Muhammad. Ya? Abu Muhammad. Naam. Nama panggilannya Abu Muhammad, ya istilahnya kunyah. Naam, sahih. Sahih. Benar, Ustadz. Betul. Alhamdulillah. Baik. Baik, untuk teman-teman atau sobat-sobat Risma yang sudah benar menjawab pertanyaan dari Ustadz Isa Saleh, nanti diharapkan selesai kajian Madani pada malam hari ini jangan pulang terlebih dahulu, karena kita sudah menyiapkan door prize bagi para pemenang seperti itu. Dan sebelumnya yaitu sesi tanya jawab. Ada dari teman-teman Ivan yang ingin bertanya? Saya persilakan. Atau teman-teman Akhwan nih? Belum ada. Baik. Kalau belum ada, langsung saja Ustadz. Mungkin Ustadz Isa bisa memberikan closing statement sekaligus memimpin doa untuk kajian Madani di malam hari ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya. Yang ingin saya jadikan sebagai closing statement saya, tetap
semangat untuk belajar ilmu syar'i dan terus hadir di kajian-kajian seperti ini. Ya. Jangan pernah kendor dan terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan jalan yang terbaik yang Allah pilihkan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih qulubana, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala wa sayyi' al-asqam. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, itulah sahabat-sahabat Risma serangkaian acara di kajian Madani di malam hari ini. Dan sebelumnya saya mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz Isa Saleh selaku pemateri kita di kajian Madani hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Risma semuanya yang sudah hadir untuk mengikuti kajian Madani di malam hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Isa Saleh bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup kajian Madani kita di malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa di kajian-kajian dan program-program Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya selanjutnya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.